liburan anak-anak, minab yang raga ningal di sosial media, semua keluarga pada mereka bilang healing. Ya, meskipun itu salah tapi healing. Suami istri jalan-jalan, mati anggur bersama di Bedugul, kemudian baku peluk sedikit. Anak-anak juga semua ceria semua. Napi minab perlu iraga sekali punika mangde mungkin raga seger minab ya, seger ceria, ketawa ketiwi, senyum-senyum sinting. Ini kan perlu lagi. Tapi ini pilih untang untuk merasa gembira tanpa healing, tapi persekutuan dan mengenal akan Yesus yang luar biasa ini. Itulah utamanya orang bahagia, karena dia mengenal Yesus dan bersatu dengan dia. Niki ane pinih becik iraga renungkan sekali umat Katolik. Memang orang mengatakan bahwa segalanya butuh uang, ya. Semuanya perlu uang, betul? Tapi tanpa uang segalanya bukan apa-apa. Tapi uang bukan juga segala-galanya. Sehingga dalam permenungan saya sekali bawa pindah dari Palseminari ke Niki, kita mungkin rencana besar membangun ini, membangun itu. Persoalannya di mana-mana kecuali di surga dan neraka adalah dijual oleh pipis. Ini pertanyaan semua orang, mina pastor, suster, apalagi keluarga baru. Dan saya sangat yakin akan ayat yang mengatakan Matius 6:33, carilah pertama-tama kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain-lainnya akan diberikan kepadamu. Nabi minab tegasipun mencari kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan pertama-tama adalah pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Sehingga hal yang baik-baik itu menandakan iraga berpikir sekadi Allah berpikir. Jika demikian, maka pikiran kita tentunya baik, sehingga melihat baik bukan pertama-tama untuk diri sendiri, tapi untuk kemajuan bersama. Minap sekali di paroki, lingkungan, KBG. Namun tidak ada jaminan bahwa semua hal yang baik itu akan diterima oleh semua orang. Raga melihat Yesus, Nabi minap kurang ragane. Semua baik bukan? Orang sakit disembuhkan, orang lapar diberi makan. Toh akhirnya dia difitnahkan, kemudian disalibkan oleh mereka yang pernah disembuhkan, yang pernah melihat mukjizat-mukjizat itu. Namun Tuhan tidak kecewa, dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persoalan makin raga di Palasari. Napi minap kita bisa buat sekadi iraga umat sana mengenal Yesus. Yang pertama minap yang wenten anak gembira, anaknya lulus, mungkin ya dia berbuat baik ya. Meskipun minap pas-pasan di rumah, tapi ragane bisa nyumbang misalnya. NN nyumbang untuk gereja Palasari 50 juta. Pasti orang baik itu. Tidak mungkin orang nyumbang karena gerakan Lucifer, tidak mungkin. Nah, minap raga sing demen mirap nyatu apa putih dohan nyatuan empuk-empuk nih ke. Satu ane mungkin yang di karang-karang. Niko pekaryan Lucifer nih ke. Nih orang sekali pun niko pasti tidak selamat. Karena kebahagiaan pertama-tama mengenal Yesus yang murah hati. Nah, sehingga misalnya anak-anak mudiki kalau punya pacar misalnya, cirinya apa? Ciri orang yang mengenal Yesus. Misalnya pacarnya hari Senin dia mem-BCA, Selasa mem-BRI, Rabu mandiri. Itu orang yang mengenal baik itu. Yang raga tuh aro hitungan iraga pendidikan orang nyumbang nyumbangan raga nih. Dadi beraga nak suci, sugih cieng. Uning sugih cieng. Kaya tapi untuk diri sendiri. Dan saya sekali Pastor Palasari sangat senang melihat kemajuan iraga ring Palasari puniki. Setiap hari ada orang nyumbang. Itu artinya apa? Ide umat Palasari sampun mengenal ide Sang Hyang Yesus. Napi minap semangat napi sana perlu ditumbuhkan. Dumadak pengenalan akan Yesus puniki semakin
mendalam, semakin merasuki iraga sekali ketua lingkungan, suami istri, pastor paroki, pastor rekan. Saya kerap menceritakan kisah yang saya sering ulang-ulang, saya ulang di mana-mana. Suatu kali ada sekelompok orang yang ingin mengadakan rekreasi, healing itu. Dia memilih tempat di kebun binatang, di suatu tempat yang baru, yang bagus, yang lengkap koleksi binatangnya. Mungkin orang satu kampung gitu, mungkin 3 bis semua. Kita ingin healing, kita ngumpul libur anak-anak begitu, semangat. Begitu kita masuk, tiket masuk 50.000. Konyangan saling tulis, senyum, engken. Adi mal gatio. How mal gati saya ketali nih man betutu si bak nih. Bung. Seorang kreator mendekatinya. Boleh enggak ditawar? Ditawar berapa? Tawar 25. 25. Saya masih oke 25. Saya masih nyak. Oh, nu kune mau. Ngomong ben tawar ben 10.000. Saya masih 10.000 nih bakso satu mangkok nih. Rago di Pelasari kenyang nih rago 10.000 nih. Akhirnya ngoyong-ngoyong, saya mana gratis. Kali gratis nih. Oh, gratis nih. Akhirnya romantis, rombongan minta gratis. Tapi akhirnya setelah omong dengan panitia itu, mereka bilang, oke, dari mana umat? Oh, dari satu paroki. Oh, kasih. Masuklah. Masuk itu orang itu semua. Masuk 10 menit, pintu terkunci otomatis, jeglak terkunci semuanya. Kemudian speaker dengan keras mengatakan, saudaraku sekalian, terima kasih Anda telah masuk meninjau kebun binatang dengan gratis. Anda suka menawar, kami mengerti. Tapi sekarang kami juga memberikan hadiah kepada Anda sekalian. Singa, harimau, buaya kami akan lepaskan. Silakan yang mau selamat keluar, bayar dengan debit 2 juta. Apa yang terjadi? Semua nyiksa kantong nih, nyiksa ATM ini. Dan semua mereka minta keluar, minta selamat. Karena dilepas harimau, dilepas buaya, mau menerkam mereka semua. Mereka keluarkan ATM, kemudian di depan disiapkan itu apa nih? Gesek-gesek itu apa namanya itu? Tuing, keluar, tuing. Akhirnya mereka rugi parah. Gratis masuk, bayar keluar 2 juta. Mungkin itu cerita yang saya dengar lama ya. Kadang-kadang irago ngalih selamat tapi minta gratis. Oh, pang ada pastor melayani di Pelasari, pastornya pang ganteng, pang dua gone khotbah, suka melali-lali, suka membangun, dijo ngalih. Nak masuk seminari kan sing ada di Pelasari. Rago lah panak, tiang rago ngastawang, pang panak tiang dari pastor sing ado, pang dadi gaid, pang dadi peternak babi, pang dadi pengusaha, dari pastor terakhir, kan begitu kan? Rago ngelah panak besar pedalem remo sing lah keturunannya non, pedalem yo, pulau sak memeannya masih berturuno karena kasihan. Irago minta berkat banyak. Tapi kita tidak mau memberi, karena setiap orang yang memberi kepadanya akan diberikan sampai dia berkelimpahan. Tapi orang yang tidak pernah memberi, orang yang suci, orang yang supri, apapun yang ada padanya akan diambil, bahkan nyawanya. Mengenal Yesus berarti mengenal Dia yang menyerahkan hidupnya dan tidak bisa diukur dengan uang berapa. Sehingga kadang-kadang mungkin saya pernah mendengar, tapi saya kadang-kadang keliling juga, kadang-kadang umat di Pelasari membicarakan pasturnya, membanding-bandingkan. Saya senang pasturnya kene, pasturnya keto, sing adane benoh, cek pelih konyangan. Pasturnya galak, pasturnya males, pasturnya makan banyak, pasturnya pulas kan gayane. Saya doakan supaya umat yang demikian segera dipanggil Tuhan, diberkati Tuhan ya, dan mendoakan sing TNP terima kasih raga bangga pastor, biarpun jelek macam romo komang bleki ini,
Sehingga dia bersyukur seperti itu. Dan inilah mengenal Tuhan itu berarti melihat semuanya dalam perspektif kacamata Allah, yakni bersyukur dan terima kasih. Nuntut kan gaya, bang kurangnya lah ada waktu bajang langsing. Jadi boyo tua langsung komentar masih bos liun makan mama nih berdik nah makan. Pedaan berak liun nak makan. Semoga kita yang mendengar Injil ini, mudah-mudahan para suster mengerti bahasa Bali sedikit ya, bahasa Bali kacau-kacau nih. Supaya kita bagaimana kita mengenal diberikan berkat Allah, sehingga dengan permandian suci, nama kita Teresia, Gracia, Crescentia, itu permandian semua. Itu artinya semacamnya mungkin semacam apa ya, semacam sinyal Allah ditancapkan di situ dalam hati kita, agar kita semakin mengenal Allah lewat seperti tadi itu. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan penuh syukur. Kalau selalu mengkritik terus kene kuang, setelah itu kamu buat apa? Saya senang orang mengkritik, senang. Oh ini kuang kene, romo kuang kene, nepe 1 miliar, jeng pragat, jeng sekano. Dan hanya ngkritik saya nih kuang, saya ngomong apa? Kuburan nak mati bisa ngomong seperti itu. Jadi begitu. Jadi saatnya begitu praktis ya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita omong banyak, juga berbuat banyak. Dumadak raga semeton sami, sane mirengan sabdan widi puniki semakin kerangsang menados umat sane mengenal Yesus yang dinyatakan dengan terima kasih banyak. Banyak berkat, terima kasih banyak. Sengman berkat, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk agar mengenal Tuhan semakin merasuki badan kita, cintai Ekaristi dan cintai kitab suci. Karena kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Kalau Anda mengenal seseorang, orang Prancis, orang Jerman, mengandaikan kita mengenal bahasa mereka. Dan Allah mengenal kita, maka Dia memberikan sabdanya dalam bahasa manusia. Ngiring iraga matur suksema, dumadak lantaran misa puniki pengegaan iraga semakin keliahan berkat meliah-liah. Amin.